Kemarin, mantan penyanyi cilik Farel Prayoga hadir sebagai bintang tamu di podcast Ngobrol Asik bersama Anang Hermansyah. Dari wawancara dengan Anang tersebut, terungkap fakta bahwa sebenarnya Farel lahir di Makassar namun kemudian pindah ke Banyuwangi. Farel juga menceritakan alasan mengapa di usianya yang waktu itu masih belia, tapi dia sudah menyukai dan menyanyikan lagu bergenre koplo. Menurut Farel, semua itu tak lepas dari pengaruh sang bapak yang memang suka menyanyi dan mengamen dengan lagu bergenre koplo. Selain itu, Farel juga menuturkan bahwa kenapa dia bisa sampai jadi pengamen, semua berawal atas keinginannya sendiri. Namun lama-kelamaan, hal itu pun menjadi pekerjaan yang rutin dilakukan. Di sini Farel menceritakan bahwa dia menjadi tulang punggung keluarga. Meski mengamen, tapi Farel juga tetap bersekolah. Rutinitas mengamennya dilakukan setiap pagi sebelum dan juga selepas pulang sekolah. Biasanya setiap pagi dia akan mengamen di pasar subuh. Obrolan pun berlanjut makin serius ketika Anang Hermansyah bertanya, dengan siapa Farel tinggal di Banyuwangi. Sempat terlihat bingung tak bisa berkata-kata. Tapi akhirnya Farel pun menjawab bahwa di Banyuwangi dia tinggal bersama bapak dan ibu tirinya. Mendengar jawaban Farel, Anang Hermansyah pun kembali bertanya, memang kenapa dengan ibunya Farel? Ada apa dengan ibu kandung Farel? Kenapa Farel tinggal dengan ibu tirinya? Remaja berusia 14 tahun itu pun mulai menceritakan bahwa pertama kali dia tahu jika selama ini wanita yang merawatnya bukanlah sang ibu kandung, melainkan ibu tiri, yaitu saat kedua orang tuanya tengah bertengkar. Pada waktu itu, usia Farel baru 8 tahun dan dia pun baru menginjak di kelas 2 SD. Namun saat itu, karena masih kecil, Farel belum penasaran siapa ibu kandungnya. Yang dirasakannya saat itu hanyalah perasaan sedih saat mendengarnya, bahwa wanita yang selama ini dia ketahui adalah ibu kandungnya justru hanya seorang ibu tiri. Farel juga mengakui dari pihak ibu kandungnya pun tidak ada usaha untuk menghubunginya sama sekali. Sementara, meski sempat ingin bertemu, namun hal itu tidak bisa langsung diwujudkan karena hubungan mereka memang terlalu rumit untuk dijabarkan. Anang pun kembali bertanya, apakah Farel tahu foto ibunya? Farel pun dengan jujur menjawab, baru mengetahui foto sang ibu belum lama ini. Rais, selaku manajer Farel pun menjelaskan, pertemuan Farel dan ibu kandungnya sulit terjadi karena ibu tiri Farel tidak menghendaki hal itu terjadi. Namun dengan niat baik, Rais pun bertekad untuk mempertemukan Farel dengan ibu kandungnya meski hanya sekali seumur hidup. Usia manusia gak ada yang tahu kan mas? Saya tidak ingin nantinya Farel menyesal karena tidak pernah bertemu dengan ibu kandungnya. Jadi walau hanya sekali, saya usahakan mereka untuk bisa bertemu. Terang Rais manajer Farel. Dan ternyata baru 3 atau 4 hari yang lalu, Rais berhasil mempertemukan Farel dengan ibu kandungnya. Anang pun kembali bertanya, bagaimana perasaan Farel saat bertemu dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun berpisah. Farel menjawab, campur aduk. Ada rasa senang, sedih, asing karena sudah berpisah selama 14 tahun. Namun Farel tak menampik ada rasa bahagia saat bertemu meski rasa asing lebih mendominasi perasaannya saat itu. Rais, manajer Farel pun menceritakan bagaimana suasana pertemuan antara Farel dan ibu kandungnya. Menurut Rais, mereka langsung berpelukan dan tidak lama sang ibu pun langsung bersimpuh di kaki Farel untuk meminta maaf. Maafkan ibu nak. Melihat ibunya bersimpuh, Farel pun segera mengangkat ibunya, mengajak ibunya untuk berdiri. Ibu kandung Farel kemudian bertanya apakah Farel dendam kepadanya. Farel menjawab tidak. Bahkan Rais bisa merasakan chemistry di antara keduanya. Cerita pun bergulir membahas hubungan Farel dengan ibu tirinya. Farel menjabarkan hubungan mereka bisa disebut tidaklah terlalu baik. Ibu tiri Farel pernah melarangnya tidur, pernah memukulnya, dan Farel pun pernah diusir dari rumah. Namun lebih lanjut, Farel pun bersama Rais menjelaskan, ini bukan berarti Farel memiliki dendam. Tapi hal itu adalah bagian dari emosi yang terekam oleh Farel kecil yang saat itu baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Kemudian Anang pun kembali bertanya mengenai keberadaan ayah Farel saat ini.
Tanpa rasa ragu, Farel pun menjawab bahwa saat ini ayahnya tengah berada di lapas. Sebelum dimanajeri oleh Rais, Farel sempat ditangani oleh 2 manajer. Yang pertama bertahan hanya 3 bulan, lalu setelahnya bertahan selama 6 bulan. Sementara dengan Rais, Farel sudah dimanajeri selama kurang lebih 3 tahun. Saat ditanya siapa penyanyi idolanya yang menjadi panutannya, Farel pun menjawab Iwan Fals. Keduanya sudah pernah bertemu. Bahkan Farel juga sudah pernah berduet dengan idolanya tersebut. Farel juga menceritakan dia bisa bermain alat musik gitar dan sudah bisa menulis lagu sendiri. Farel lalu mengisahkan tentang ayahnya yang kini berada di lapas Banyuwangi. Farel pertama kali mendengar kabar penangkapan ayahnya melalui kakaknya. Tapi ketika mendengar kabar itu, Farel mengatakan dia tidak terkejut. Karena Farel sudah mengetahui hal tersebut sejak lama, mengenai kebiasaan ayahnya yang sering bermain judi online. Sebagai anak, Farel sudah pernah menasehati ayahnya agar berhenti main judi online, namun tetap tak dihiraukan. Sehingga Farel pun merasa apa yang terjadi pada ayahnya saat ini sudahlah benar, agar menjadi pelajaran berharga bagi pria yang dia sebut bapak tersebut. Di akhir video, Rais juga menegaskan kembali bahwa semua tawaran pekerjaan yang datang selalu dia komunikasikan dengan Farel terlebih dahulu. Mau tidaknya, bisa tidaknya semua tergantung pada Farel. Rais tidak mau memaksa. Jika Farel mau, maka pekerjaan itu akan mereka terima. Anang pun di akhir video memberikan saran-saran bermanfaat untuk kebaikan Farel dalam pendidikan maupun bermusik ke depannya. Sampai jumpa kembali di channel Besti Rumpi. Wow. See you Besti.